Itu yang putih itu air kelapa ya, tadi saya sudah minum. Jadi sebelum sarapan itu bunda itu kebiasaannya minum jamu atau air kelapa. Setelah itu lanjut makan gorengan, habis satu lanjut makan nasi. Ini nasi jagung ya, 8.000 sekian ini satu kali makan itu enggak langsung habis ya, biasanya ini dibagi sama anak bunda. Bunda tuh kalau makan sedikit ya, nasinya sedikit, sayurnya banyak, lauknya banyak, itu beras kencur ya, satu botol itu 6.000. Jadi kebiasaan bunda itu sebelum sarapan itu biasanya minum jamu atau air kelapa. Ini 2 botol ya untuk 1 hari ya, mulai pagi, siang, sore, malam terus minum jamu. Jadi bunda itu sukanya yang minum jamu atau air kelapa atau air putih. Jadi yang manis-manis seperti teh kemasan itu enggak suka. Terus ini cecek campur tahu, campur kentang itu kayaknya ya. Ini kesukaan anak bunda. Kalau bunda tuh suka kuahnya, tapi isinya kurang suka. Tapi anak saya suka isinya, kuahnya kurang suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Bapak Haji Latif. Istri saya sudah 7 tahun kena kanker serviks belum sembuh. Akhlak apakah yang harus diperbaiki? Selama ini orang itu kanker itu katanya ya dari makanan yang dibakar-bakar seperti sate, ayam bakar, ikan bakar, jagung bakar dan lain sebagainya. Dimana dari faktor luar itu belum ada bukti yang konkret. Jadi itu hanya sekedar katanya-katanya. Saya sering dengar ya orang mengatakan seperti ini. Zaman dulu itu memang nggak ada pembalut ya, sekarang itu pembalut itu tuh mereknya macam-macam, makanya orang itu gampang kena kanker serviks. Orang dulu itu nggak ada yang kena kanker. Saya sering dengar seperti itu. Ya, kanker serviks itu sebetulnya berhubungan dengan perilaku atau akhlak, yaitu cara bicara. Kalau kanker serviks itu dari bawah ya, kanker serviks itu kan dari bawah, itu organ kewanitaan, berarti berhubungan dengan mulut. Jadi selama ini kalau orang itu baik-baik saja, tidak marah dengan suaminya, tidak sering marah dengan orang tuanya, ya insya Allah tidak kena kanker serviks. Jadi orang ini selama menghormati, selama mau menghormati ayah ibunya atau suaminya, insya Allah tidak akan kena kanker serviks. Ini tolong digarisbawahi. Jadi kanker serviks itu berhubungan dengan cara bicara. Jadi hampir setiap hari itu suka emosi, suka ngomel. Jadi masalahnya itu ya sebenarnya ya hanya masalah-masalah yang tidak melanggar syariat ya. Misalnya suami meletakkan sendal bukan di rak sendal, gitu aja sudah marah-marah, ngomel-ngomel, wah. Ya ini kalau terus menerus hampir tiap hari marah, ngomel, marahnya tuh pakai mulut, ini suatu saat ya bisa kena kanker serviks. Siapapun yang pernah melakukan seperti ini, mumpung belum kena kanker serviks, tolong secepatnya minta maaf pada suami, pada orang tua, dan mohon ampun di titik kesalahannya. Ya alhamdulillah di beberapa orang ya yang kena kanker itu berdoa yang lebih rinci, agak lebih detail, ya alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah. Berdoa itu kan mirip seperti orang pakai baju ya. Kalau lengannya belum dipasang,
lengan kanan, lengan kiri belum dipasang langsung ditempel aja, itu kan kayak orang diselimuti, itu kan nggak rapi. Atau lengan kanan dan kiri sudah dipasang tapi kancingnya belum ditutup, nah itu kan nggak rapi. Ya sama seperti orang berdoa itu, kalau berdoa itu secara detail, lebih rinci, lebih detail, itu kan rapi. Makanya orang-orang yang saya amati selama ini, orang yang doanya lebih detail, lebih rapi, di titik kesalahannya lebih rinci lah, lebih rinci, lebih detail dan serius, mohon ampunnya, terus berjanji pada Allah, ada ikatan janji, berjanji pada Allah tidak akan mengulangi seperti itu, ya rata-rata diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan orang-orang yang nggak percaya, ya seperti orang diabetes sampai berani mengatakan kata siapa, diabetes itu dari akhlak yang kurang baik, ya mati. Seperti orang yang kena kanker, ini tetangganya Pak Su, sudah sepuh orangnya, ya sembuh. Kalau diberitahu, iya nak, terima kasih nak, terima kasih. Sebenarnya petunjuk itu ada di sekitar kita. Allah memberikan petunjuk di sekitar kita. Hanya saja orang itu egois, nggak mau menerima, ya makanya diberikan sakit sampai meninggal. Jadi orang-orang yang masih mau mendengarkan nasihat, terus mau memperbaiki akhlak, percaya, ya alhamdulillah rata-rata diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang nggak percaya sampai berani mengatakan kata siapa, sakit itu dari akhlak yang kurang baik, ya meninggal, rata-rata seperti itu. Jadi kanker serviks itu, ya ini tolong digarisbawahi ya, kanker serviks itu berhubungan dengan cara bicara, suka emosi, suka ngomel dengan suami atau dengan orang tuanya. Jadi kalau orang itu baik-baik saja, jadi selama ini orang itu kalau menghormati ayah ibunya atau suaminya, insya Allah tidak akan kena kanker serviks. Jadi rata-rata yang kena kanker serviks itu ya karena memang sering ngomel, hampir tiap hari suka ngomel sama suaminya. Kadang-kadang masalahnya ya cuma sepele, tidak meletakkan sepatu di rak sendal gitu aja sudah marah, sudah dan itu melakukan seperti itu hampir tiap hari. Meletakkan handuk bukan pada tempatnya itu marah, meletakkan cangkir habis minum kopi tidak diletakkan di tempatnya marah. Ya kalau hampir tiap hari ngomel, marah-marah seperti itu, ya suatu saat siapapun yang saat ini belum kena kanker serviks bisa kena. Mumpung belum kena kanker serviks, ayolah secepatnya mohon ampun pada Allah, di titik kesalahannya berjanji tidak akan mengulangi seperti itu, tidak ngomel-ngomel lagi, tidak marah-marah dengan suami atau dengan orang tua. Ya insya Allah tidak akan kena kanker serviks. Ini ada pertanyaan lagi, yang kedua, apa yang dimaksud dengan hubbud dunya bunda? Jadi hubbud dunya selama ini orang beranggapan kalau cinta dunia itu ya cinta kendaraan, cinta rumah, cinta perhiasan, cinta uang. Bukan itu saja, hubbud dunya, orang mau marah nggak jadi direm. Nah itu namanya ketakwaan, dia lebih memilih tidak marah. Ini kan berarti dia bukan hubbud dunya, berarti dia cinta dunia. Kalau dia marah, ada orang marah dibalas marah, marah itu kan enak, menuruti hawa nafsunya, rasanya enak, plong, ya itu hubbud dunya tuh. Dia merasa enak dengan marah itu, ya berarti dia pilih hubbud dunya. Kalau dia ngerem nggak jadi marah, itu berarti dia pilih akhirat, berarti dia tidak hubbud dunya. Jadi selama ini orang beranggapan hubbud dunya itu karena punya harta benda banyak. Enggak, meskipun punya harta benda banyak tapi hanya di tangan, jadi hilang ya biasa, nggak apa-apa karena tidak dimasukkan dalam hati. Harta bendanya tuh hilang ya nggak apa-apa, mobilnya diserempet ya nggak apa-apa. Kalau mobil diserempet, wah ini kok sudah gini, kok gini, itu berarti hubbud dunya. Mau marah nggak jadi direm,
Nah, berarti dia tidak hubud dunia, dia lebih pilih akhirat daripada nuruti hawa nafsunya yang berupa marah. Kalau dia marah berarti dia hubud dunia, kalau dia ngerem nggak jadi marah berarti dia pilih akhirat. Jadi hubud dunia itu bukan hanya cinta dunia, itu maksudnya bukan harta benda saja, tapi ngerem nggak jadi marah, pilih memaafkan, berarti dia itu bukan hubud dunia. Ya, mudah-mudahan untuk Bapak Haji Latif paham dengan apa yang diberikan saat ini ya. Mudah-mudahan istrinya secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.